pekerjaan apapun itu yang penting halal. Ya, kesibukan saya di rumah adalah membuat batu bata dan belajar daring dari rumah. Kalau kita melihat pada data yang sudah ada di sekolahan, kebanyakan siswa SMA Negeri 1 Ayah ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi banyak sekali dari siswa kami yang memang membantu orang tuanya dalam mencukupi kebutuhan ekonominya, mencari nafkah, apalagi di saat pandemi. Karena di saat pandemi ini memang banyak wali atau orang tua dari siswa kami terdampak dari pandemi COVID ini. Memang secara statistik, secara kuantitatif kita tidak bisa mengetahui jumlah, tapi kita secara umum saja bahwa sebagian besar dari mereka membantu orang tua saat pandemi karena kebutuhan. Karena pandemi inilah orang tua mereka itu terkena imbasnya. Yang tadinya penghasilannya mungkin seminggu ya bisa 1 juta, karena pandemi seperti ini mungkin bisa kurang dari 500.000. Itu salah satu latar belakangnya. Saya membuat batu bata untuk menambah uang jajan saya, karena dari situ saya bisa menghasilkan uang sendiri. Beberapa siswa yang membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Dan itu lebih dari 50% mereka berasal dari keluarga yang katakanlah dalam tanda kutip miskin. Dan itu dibuktikan dengan beberapa dokumen yang memang resmi. Nah, berdasarkan data itu, maka ketika pandemi itu terjadi, anak-anak belajar di rumah, anak-anak itu daring, sebagian besar dari mereka justru membantu orang tuanya. Ya, pertama sih malu ya, tapi kan itu adalah membuat saya untuk mendapatkan uang sendiri dari hasil keringat sendiri. Anggit juga orangnya tidak malu. Untuk meringankan beban orang tuanya, dia melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang tuanya sendiri, yaitu dia membuat batu bata untuk dijual. Dulu saya mempunyai HP jadul ya, tidak bisa buat sekolah. Terus saya menjadi tukang batu bata sama keluarga saya, dan saya bekerja di situ, dan hasilnya saya bisa buat beli HP baru dari situ dengan keringat saya sendiri. Masalah kerjanya gelem kerja kene ya mau pegang ngarit karo iki nernak wedhus terus nggeni bata gelem kerja ya sekerja-kerjane bisa anane nang omah iku nggo nambah-nambah sangu ya karo kegiatan iku. Pada dasarnya semua siswa itu diberi keleluasaan ya, diberi otoritas untuk membagi waktu. Dan hanya sedikit saja dari siswa yang memang bermasalah dalam membagi waktu. Kenyataannya dari sekian banyaknya siswa yang tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya itu paling hanya berapa? Tidak mencapai 10% dari total siswa keseluruhan di SMA Negeri Ayah. Nah, artinya dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa belajar secara daring dan mereka kemudian ada yang membantu orang tua, itu tidak mengganggu waktu mereka untuk belajar. Pagi sama siang bisa buat bekerja, dan malamnya buat daring untuk belajar.
ketika ada siswa yang mampu membagi waktunya, bagaimana dia harus bekerja, bagaimana dia harus membagi waktu untuk belajar, terutama bermain juga, namanya remaja juga butuh bermain. Membagi waktu itu, Anggit ini bisa membagi waktu dengan baik. Kita sebagai siswa harus pandai-pandai membagi waktu untuk belajar, membantu orang tua, dan untuk bermain. Saya ingin menjadi kepribadian yang mandiri tanpa memberatkan orang tua. Iya, panen tuku apa yang pecet, terus tuku maningnya ya sekarang nggak ini patah ya lah, prihatin. Saya fleksibel. Ketika saya tagih tugas, anak kenyataannya melakukan pekerjaan itu untuk membantu orang tua, maka saya nilai itu baik. Seperti itu. Dan harapan saya ke depan nanti SMA Negeri Ayah itu tidak hanya terfokus pada hitam di atas putih. Pokoknya anak itu harus dilihat potensinya dan harus dilihat di lapangan seperti apa di rumah sebenarnya. Jadi hukuman ataupun kita itu tidak memberlakukan secara kaku, tapi kita bisa lebih fleksibel, dan itu yang kemudian memunculkan bahwa anak itu merasa dihargai sebagai seorang siswa. Saya tidak mau membebani orang tua karena saya sudah besar dan menentukan masa depan sendiri. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan